Menantu Super. Bab 4891-4900. Bab 4891 tunggu dengan tenang. Kita memasuki buku 8 kehancuran. Dalam hal ini, pemimpin aliansi akan bersikap hangat sendirian, dan kita tidak akan bersikap dingin secara kolektif, kata Haijin. Metode ini akan berhasil. Kita semua memasuki buku 8 kehancuran. Akan lebih mudah jika pemimpin hanya membeli kain tahan dingin untuk dirinya sendiri. Namun, jika ini masalahnya, tuannya akan berada dalam bahaya. Di malam, sulit bagi satu orang untuk menghadapi begitu banyak orang. Ya, meskipun kami baik-baik saja, Tuan. Melihat Pei Yuan dan Pei Mu, Haijin juga tahu bahwa metode ini memang agak egois. Tapi ini seharusnya menjadi satu-satunya cara saat ini. Han Sanqian tersenyum, memandang Haijin yang sedikit bersalah, dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Saat kami berbaris dan bertarung, kami memikirkan tentang bagaimana mengoptimalkan pelestarian efektivitas pertempuran. Titik awal Anda tidak salah. Hanya saja menurutku ini bukan solusi optimal. Tentu saja, aku tidak takut mati, tapi aku hanya berbicara tentang situasinya. Meskipun Han Sanqian bisa bergerak lebih banyak bebas dan cepat dengan Bahuang Tiansu, pengepungan berat musuh jelas bukan vegetarian ya, mengandalkan Han Sanqian sendirian untuk melawan jutaan tentara. Han Sanqian percaya bahwa dia tidak cukup kuat untuk benar-benar tak terkalahkan. Kemudian, ini akan jatuh ke dalam lingkaran tanpa akhir. Han Sanqian bukan tandingannya, jadi orang-orang di buku 8 kehancuran secara alami tidak punya pilihan selain mati. Jika mereka dilepaskan untuk membantu, akan mudah di siang hari, tapi bagaimana dengan malam hari? Jika kita melepaskannya, apakah mereka akan mati? Pada saat itu, Han Sanqian akan bertarung sendirian lagi. Ya, Haijin, meskipun metodemu tampaknya berhasil, itu tidak dapat menyelesaikan masalah secara mendasar. Bahkan orang dengan otak sederhana seperti Scar pun dapat mengetahuinya. Sekilas, melihat kelemahan di balik rencana ini, kita semua adalah belalang yang berada di jalur yang sama dengan Anmen dan pemimpin aliansi. Ketiga pihak hampir tidak dapat mendukungnya bersama-sama. Jika salah satu dari kita dibiarkan bertarung sendirian, saya khawatir kita semua akan mati lebih cepat. Kebanyakan solusi yang baik adalah mencari tahu bagaimana kita masing-masing dapat melawan suhu dingin yang ekstrim. Ini adalah akar permasalahannya. Hai. Jin juga mengangguk, saya juga setuju dengan pandangan ini, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menghadapinya. Kecuali, kita langsung bertindak kejam dan merampok seluruh kota Yetian. Lagi pula, bukankah orang-orang itu berjarak 10 mil dari kita, itu sudah cukup bagi kita untuk mengambil tindakan. Mata Scar memanas, leader, menurutku cara ini akan berhasil. Jika nenek ingin menjualnya kepada kami akan membelinya langsung. Jika tidak untuk dijual, kami akan merampoknya saja. Pokoknya, kami hanya bisa bertahan hidup jika kita masih hidup. Kita akan mati, dan mereka tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Pei Yuan juga mengangguk, Tuan, meskipun metodenya agak tercela, ini memang metode yang bagus. Dulu, ketika para pedagang datang ke kota Yetian, mereka selalu membawa kain untuk menahan hawa dingin. Setidaknya ada puluhan ribu orang di kota Yetian. Jika kita merampok atau membelinya, maka pada dasarnya semua pasukan kita bisa menjadi lengkap. Kalau Anmen, tubuhnya hanya separuh dari tubuh kita, walaupun orangnya banyak, namun takarannya tidak terlalu banyak. Pei Mu juga berkata. Han Sanqian melirik mereka berempat, apakah menurut kalian ini cara terbaik? Mereka berempat mengangguk langsung tanpa ragu-ragu. Han Sanqian memahami bahwa mereka berempat bisa berterus terang hanya karena itu memang cara yang paling layak dan efektif untuk menyembuhkan akar permasalahan. Tapi saya tidak setuju. Han Sanqian menolak usulan ini, kami bukan bandit gunung, dan kami bukanlah kelompok penjahat yang berlawanan. Jika kami melakukan hal yang sama, saya ingin bertanya, apa pentingnya resimen kavaleri kami? Hanya untuk bertahan hidup sendiri. Tapi pemimpin, kita tidak punya pilihan lain. Haijin berkata, aku tahu. Han Sanqian mengangguk, tetapi bahkan jika saya mati beku, saya tidak akan pernah melakukan perampokan seperti ini. Namun, kamu memberiku cetak birunya. Han Sanqian tersenyum misterius. Bab 4892 dua orang yang aneh. Cetak biru apa? Pemimpin, apa maksudmu? Ya, Tuan, jangan terlalu sok, beritahu kami. Melihat keempat orang yang memandangnya dengan penuh semangat, Han Sanqian itu misterius senyum. Kamu ingin tahu?
Mereka berempat mengangguk secara alami. Han Sanqian tersenyum misterius, ketika Anda membantu saya melakukan sesuatu, Anda secara alami akan mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian memanggil keempat orang itu ke mulutnya dan dengan lembut memberikan instruksi di telinga mereka. Berdiri. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, keempat orang itu saling menatap dan bingung untuk beberapa saat. Vote. Lah. Sial, operasi macam apa ini? Pemimpin, apakah Anda benar-benar yakin ingin melakukan ini? Han Sanqian tersenyum, saya sangat yakin. Mereka berempat sedikit malu, tetapi Anda harus tahu bahwa jika kami gagal, itu akan sangat merugikan. Lebih dari sekedar nenek. Dengan rumah yang sederhana, kita mungkin tidak siap pada waktunya dan benar-benar musnah. Ya, dan jika kita melakukan ini, bisakah kita benar-benar berhasil? Han Sanqian tersenyum, menurut apa yang saya katakan lakukan saja apa yang kamu katakan. Melihat tekad Han Sanqian, mereka berempat pada akhirnya hanya bisa mengangguk. Setelah pertemuan berakhir, Han Sanqian tidak bermalas-malasan dan menghilang di malam hari. Malam itu, meski sudah larut malam, kota Yetian sebenarnya sangat ramai. Lagi pula, pertarungan Han Sanqian pasti akan membuat semua orang membicarakannya, artinya pasukan lawan harus mundur 10 mil. Han Sanqian mungkin menyadari makna yang lebih dalam di balik ini, tetapi bagi kebanyakan orang biasa, ini adalah suatu prestasi mengalahkan jutaan tentara di sisi berlawanan dengan sejumlah kecil tentara. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keinginan untuk bertarung, Ye Tiancheng secara alami merasa sulit untuk bersantai, dan semua orang minum dan berbicara di restoran. Restoran tempat tinggal Han Sanqian sebelumnya kini semakin sibuk dengan bisnis. Seluruh 3 lantai hampir penuh. Semua orang memuji kehebatan Han Sanqian dan membicarakan beberapa pendapat mereka tentang pertempuran ini. Tentu saja, melihat ke belakang adalah yang paling alami. Mereka telah melihat bahwa Han Sanqian bukanlah orang biasa, bahkan jika ada jutaan orang yang menghadapinya, tapi mungkin tidak seberani 3.000 orang Han. Singkatnya, ada segalanya yang ingin kukatakan, tapi fokus utamanya adalah memuji Han Sanqian. Saat ini, sesosok tubuh masuk. Meski mengenakan topi bambu, pakaiannya hampir terbuka seluruhnya. Tahukah Anda, meskipun suhu di kota Yetian lumayan, itu hanya dibandingkan dengan waktu yang sangat dingin di hutan. Faktanya, suhu keseluruhan masih sedikit lebih rendah dari biasanya. Berpakaian seperti ini memang membuat orang merasa sedikit aneh. Lagi pula, pernahkah Anda melihat seseorang membuka dada di musim dingin? Benar saja, begitu memasuki venue, semua mata di lantai 1 langsung tertuju pada pria tersebut. Ada seseorang di sampingnya, dia masih kecil, meskipun penampilannya tidak seperti yang dipuji orang, pakaiannya tipis, tapi dia tetap terlihat sangat aneh. 2 botol anggur, dan kemudian beberapa makanan lezat. Pemimpin itu menyelesaikan kata-katanya dan meletakkan batu kecubung di atas meja, sepertinya tidak peduli dengan pandangan orang lain. Pelayan buru-buru menghampirinya dan menerima kristal ungu itu, tujuan, tunggu sebentar. Namun, pelayan itu tidak langsung turun setelah mengambil uang seperti sedang melayani tamu lain. Sebaliknya, dia berlama-lama di sekitar 2 meja. Apakah uangnya lebih sedikit? Tanya pria itu. Pelayan itu tersenyum cepat dan berkata, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Uang ini cukup. Karena uangnya cukup, Anda tinggal memesan makanan dan anggur untuk disajikan. Mengapa Anda berkeliaran di sini? Kata pria itu dengan nada-nada tidak puas. Pelayannya sedikit malu. Ia juga ingin segera turun, namun mata semua tamu tertuju padanya. Maknanya sangat jelas. Tidak mudah bagi mereka untuk bertanya, tetapi mereka berharap untuk bertanya pada diri sendiri. Bahkan bosnya sendiri terus mencibir padanya barusan ini. Bukankah ini hanya mendorong keledai ke batu asah? Tuan, bolehkah saya bertanya? Kata pelayan itu dengan gugup. Pelayannya masih sedikit takut. Lagi pula, sebagian besar tamu ini adalah orang-orang yang bepergian keliling dunia, dan beberapa dari mereka mungkin memiliki temperamen yang buruk. Jika mereka terprovokasi, pasti dialah yang akan menderita. Tidak apa-apa untuk terluka parah, tetapi jika Anda secara tidak sengaja mengambil nyawa Anda, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Sementara Xiao Er menunggu dengan cemas, lelaki itu tiba-tiba tidak kehilangan kesabaran. Sebaliknya, nadanya sangat tenang, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja secara langsung. Xiao Er mengangguk berulang kali dan bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan? Xiao Er, aku ingin bertanya padamu,
Cuaca hari ini tidak terlalu bagus, dan suhunya pasti tidak tinggi. Kenapa kalian berdua? Kenapa kalian berpakaian seperti ini? Bab 4893 membeli barang langka. Begitu pertanyaan itu keluar, dia dengan cemas menunggu jawaban tamu itu. Pemimpin berpikir sejenak dan kemudian berkata, sebagai pribadi, Anda harus melihat ke depan, bukan hanya melihat masa kini, kan? Ya. Pelayan tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia hanya menjawab tanpa sadar. Itu benar. Sekarang dingin. Saya bertemu dengan seorang pria aneh dalam perjalanan ke sini. Dia mengatakan kepada saya bahwa setelah hari ini, kota Yetian akan panas untuk waktu yang lama. Hah. Setelah mendengar ini, pelayan itu tertegun. Dan lalu tiba-tiba dia tersenyum, Tuan, siapa yang Anda dengarkan? Malam ini di kota selalu dingin, tetapi tidak panas. Saya khawatir Anda tidak memahami tempat kami, jadi, apakah Anda takut telah berada di sana? Ditipu oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Fourthway. Lah saat ini ada yang menggema, saudaraku, apa yang dikatakan pelayan itu benar. Kota Yetian ini berada dalam posisi yang istimewa. Jangan bilang kota Yetian akan panas untuk sementara waktu setelah hari ini. Bahkan jika Anda melihat masa lalu dan masa kini kota Yetian, tidak pernah panas bahkan untuk sesaat pun. Saudaraku, jangan tertipu. Ini benar. Itu tidak masuk akal. Semua orang mengangguk. Ini benar. Bagi banyak orang yang sering keluar masuk kota Yetian, meski di sini tidak terlalu dingin, tapi ini sudah waktu terbaik di kota Yetian, panaskah? Maaf, orang-orang yang datang ke sini belum pernah mengetahui konsep kata ini. Tapi menurutku orang itu tidak berbohong, pemimpin itu masih bersikeras. Haha saudaraku, ini pasti bohong. Mari kita bicarakan. Siapa orang aneh ini? Saya dapat membantu Anda mengungkap pria tak tahu malu yang penuh kebohongan ini dan menunjukkan kepada Anda wajah aslinya. Ya, saudara, Anda bisa memberi tahu saya. Pemimpin itu mengangguk, pria itu memberi tahu saya bahwa namanya adalah tahukah Anda Han Sanqian? Han Sanqian. Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka terdiam sesaat. Mereka saling memandang, seolah sulit menerimanya untuk sementara waktu. Apakah Han Sanqian memberitahumu? Bukankah ini tidak mungkin? Meskipun Han Sanqian bertarung dengan gagah berani dan merupakan dewa, tapi dia harus melakukannya. Dia seharusnya tidak memahami kota Yetian kita. Mengapa dia mengatakan ini? Mungkinkah seseorang ingin menyamar sebagai Han Sanqian? Semua orang membicarakannya, dan sulit untuk menjelaskannya untuk sementara waktu. Han Sanqian itu berasal dari dataran tengah. Dia terlihat cantik dan tampan. Meskipun dia bukan pria tinggi, dia juga cakap dan energi. Saya tidak tahu apakah dia palsu. Pria itu bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang pada dasarnya yakin bahwa jika apa yang dikatakan pria ini benar, maka dia memang telah bertemu Han Sanqian. Lagi pula, di seluruh kota Yetian, akan sulit menemukan Zhong Yuan. Itu pasti Han Sanqian, dan gambaran serta temperamen orang itu hampir sama persis dengan Han Sanqian yang mereka lihat. Jadi, aneh. Mengapa Han Sanqian mengatakan itu di periode waktu berikutnya? Akankah itu menjadi sangat panas di kota Tiantian pada malam hari? Ya, berdasarkan apa dia? Sekelompok orang bingung. Dari sudut pandang teoretis dan prinsip, mereka tidak akan mempercayai pernyataan seperti itu bahkan sampai mati. Namun, penampilan ajaib Han Sanqian telah mengejutkan hati mereka. Bagi Han Sanqian, kekaguman terhadap Qian hampir tulus. Jadi kata-kata Han Sanqian jelas memiliki posisi yang menentukan. Pria itu tidak peduli bagaimana reaksi semua orang, dan kemudian bertanya kepada pelayan, ngomong-ngomong, saudara kedua, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, pria itu mengambil batu kecubung lagi dan menaruhnya di atas meja. Jelas, ini adalah uang yang diberikan pihak lain kepadanya sebagai hadiah untuk mengajukan pertanyaan. Uangnya cukup banyak, dan dia dianggap salah satu tamu paling dermawan yang ditemui pelayan. 1. Namun, pelayan itu tidak berani menerima uang itu. Dia hanya menundukkan kepalanya dengan cepat dan berkata, Tuan, jika ada yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja. Saya akan memberitahu Anda semua yang aku tahu. Pria itu mengangguk sedikit dan berkata, saya hanya ingin mencari tahu di mana penjual es di kota Yetian. Penjual es. Singkat kata, tidak hanya pelayannya yang tercengang saat itu juga, tapi banyak tamu yang hadir pun ikut tercengang. Iya, dan saya butuh es yang banyak, jadi sebaiknya Anda perkenalkan saya dengan penjual yang jumlahnya banyak.
Setelah mengatakan itu, pria itu menunggu dengan tenang, tetapi pada saat ini, seseorang mendengus terlebih dahulu, dan kemudian semua orang yang hadir tertawa. Bab 4894, apakah kamu bertemu orang bodoh? Hahaha, hahaha. Seluruh lantai pertama tertawa terbahak-bahak. Bahkan penjaga toko pun tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Laki-laki itu bingung sejenak dan berkata, "Mengapa kamu tertawa? Apakah itu lucu?" Pelayan itu buru-buru menjelaskan, "Pak, harap tenang, bukan karena kami ingin tertawa, kami benar-benar tidak bisa menahannya. Meskipun Tiancheng adalah kota perdagangan, ada orang yang menjual dan membeli segalanya, tetapi kami tidak memiliki penjual es di sini." "Kenapa? Mungkinkah penjual es ini lebih rendah dari yang lain?" "Tidak, sejujurnya. Bukan itu masalahnya. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah di kalangan pebisnis. Faktanya, di lingkungan seperti kota Yetian, es sama sekali tidak diperlukan." VODT. Lah tidak pada saat pelayan selesai berbicara, seorang pelanggan sudah menyela, "Saudaraku, kamu bahkan tidak perlu membeli es di kota Yetian. Kamu cukup mengambil air di malam hari. Begitu cerah, selama kamu menyimpannya dengan benar, kamu bisa membuatnya. Jumlah es sama banyaknya dengan jumlah air. Ya, dalam cuaca dingin seperti ini, cukup taburkan air dan tunggu sampai berubah menjadi es, jadi mengapa Anda perlu khawatir?" Setelah mendengar kata-kata ini, pemimpin itu tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk. "Oke, aku mengerti, kamu pergilah menyiapkan hidangannya." Setelah membubarkan pelayan, pemimpin dan orang yang dibawanya terdiam. Meskipun sekelompok tamu sedang membicarakan satu sama lain, sangat sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk berbicara satu sama lain. Setelah makanan tiba, pria itu menghentikan pelayannya lagi. "Wah, kami pendatang baru di sini. Kami tidak akrab dengan kota Yetian ini. Kami punya bisnis, dan saya ingin meminta Anda membantu kami mengaturnya." Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa batu kecubung lagi. Jelas sekali. Tumpukan uang ini, pada dasarnya cukup bagi seorang pelayan untuk bekerja selama 10 atau 8 tahun. Pelayan itu tertegun dan segera tersenyum dan berkata, "Tuan, apa pesanan Anda? Karena Anda mengatakan tidak ada kekurangan es di kota Yetian, Anda dapat membantu saya mempromosikannya di kota Yetian dan mengatakan bahwa saya membeli banyak es. Selama masih ada es, saya akan membayar harga tinggi untuk membelinya, sebanyak yang saya mau, saya menginginkannya. Saya bisa membeli 10 pon es untuk satu batu kecubung, oke." Pelayan itu hampir tersandung dan langsung jatuh ke tanah. Meskipun batu kecubung bukanlah uang yang banyak, membeli es agak berlebihan. Belum lagi membeli 10 kati untuk satu warna ungu, meski 50 kati, tetap akan ada orang yang menjualnya. Lagi pula, jika dipikir-pikir, itu sama saja dengan menukar air dengan uang. Meskipun kota Yetian tidak berada di lokasi yang baik, tidak ada kekurangan air di hutan. "Tuan, apakah Anda yakin tentang ini?" Pelayan tidak dapat mempercayai telinganya, "Jika Anda menerima es dengan harga ini, saya mengkhawatirkan Anda, apa yang Anda khawatirkan?" Pria itu bertanya, "Aku khawatir kamu akan bangkrut. Untuk membeli es dengan harga ini, belum lagi orang lain, anggap saja itu dia. Dia tidak akan melakukan apapun malam ini. Dia hanya akan meminta izin dan pulang, dan lalu cari beberapa tangki air. Tidak, dia bahkan tidak akan menggunakannya. Untuk hal-hal ini, gali saja lubang besar di tanah, isi dengan air, dan tunggu beberapa jam hingga membeku, maka jumlahnya akan puluhan ribuan pon es. Dilihat dari suhu di kota Yetian, dia bisa bersepeda setidaknya beberapa kali malam ini. Oleh karena itu, apalagi yang lainnya, hanya dengan dirinya sendiri, dia setidaknya bisa mendapatkan puluhan juta kecubung dari orang tersebut. Sial, apa artinya menjadi kaya dalam semalam? Ini dia, dan Anda tidak dapat menemukan kesempatan untuk menjadi kaya dimanapun. Kebangkrutan. Laki-laki itu berpikir sejenak, lalu tertawa, "Silakan saja, saya beli saja. Soal uang, itu urusan saya dan Anda tidak perlu khawatir. 1000 batu kecubung di sini. Bahkan jika saya memberi Anda biaya publisitas, maukah Anda menerimanya?" Pelayan itu tidak bodoh, jadi bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan uang? "Sekarang saya telah dinasihati dan diajak bicara. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda tidak dapat menyalahkan diri sendiri." Pelayan langsung mengambil uang di atas meja di tangannya, lalu berkata dengan hormat, "Tuan, jangan khawatir, saya akan menerima pekerjaan ini.
Dalam waktu setengah jam, saya jamin seluruh kota akan mengetahuinya. Pria itu tersenyum, oke. Lokasi akuisisi akan berada di alun-alun di kota Yetian. Beritahu saya nama Tuan Zhang. Orang-orang saya akan menunggu di sana. Akuisisi akan efektif hingga fajar besok. Juga, bantu saya. Temukan beberapa gudang, saya ingin menyimpan es ini. Kamu, lakukan sesuatu. Ya. Pelayan itu membuang topinya dan keluar untuk melakukan pekerjaannya. Setelah kedua orang itu makan, mereka segera meminta kamar tamu yang bagus kepada penjaga toko, lalu kembali ke rumah. Tiba-tiba, setelah kedua orang itu pergi, seluruh restoran yang ramai itu tiba-tiba kehilangan keaktifannya. Tempat itu damai, bahkan tak bernyawa, tapi detik berikutnya. Bab 4895 semua orang di kota ini gila. Aku pergi. Ada orang bodoh yang memanen es. Tunggu apa lagi untuk makan dan minum? Kenapa kita tidak segera mencari uang? Aku sudah berbisnis selama separuh hidupku. Meskipun aku tidak bisa mengatakan betapa buruknya aku tidak bisa mengatakan seberapa bagusnya. Tapi siapa sangka suatu hari nanti aku akan menghasilkan banyak uang dengan membuat es. Semuanya, aku tidak akan minum lagi. Aku akan membeli beberapa es dan jual untuk sejumlah uang. Aku juga ingin mengatakan sesuatu, jadi kamu bisa minum perlahan. Tiba-tiba, sekelompok orang berdiri karena berbagai alasan, dan kemudian buru-buru keluar dari toko. Segera setelah itu, masalah ini menyebar dari 10 menjadi 10, dan seluruh kota Yetian tiba-tiba seperti diracuni. Mereka meninggalkan restoran yang bising dan ramai satu demi satu, menemukan tempat tak berpenghuni, menggali lubang dan mengisi air untuk membuat es. VDW. Hal ini menyebabkan pemandangan aneh muncul di kota Yetian dalam sekejap. Malam yang semula semarak tiba-tiba menjadi semarak dengan cara lain yang sepi. Semua orang sibuk membuat es, dan semua orang sibuk berusaha menghasilkan banyak uang. Lagi pula, siapa yang bisa menolak? Anda telah bekerja sepanjang hidup Anda, dan Anda terkejut saat mengetahui bahwa suatu hari Anda bertemu dengan orang kaya yang bodoh dan dia meminta Anda untuk memberinya pena, atau bahkan hanya memungut sampah di tanah dan memberikannya kepadanya, dan dia bisa langsung memberikannya padanya. Kamu adalah rejeki yang tidak akan pernah bisa kamu perjuangkan dalam hidupmu. Seluruh kota Yetian secara alami berada dalam kekacauan. Di istana Tuan Kota, Luo Jin juga merasakan bahwa malam yang awalnya sangat semarak tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan aneh. Dia berdiri dan hendak memanggil pelayannya untuk bertanya, tapi saat ini, para pelayan sudah bergegas masuk. Apakah sesuatu terjadi di luar lagi? Apakah seseorang dari seberang menelepon? Mengapa kota tiba-tiba begitu sepi? Luo Jin bertanya. Hari ini, suasana hatinya sedang baik, jadi dia ikut bersenang-senang dan minum-minum bersama putri kecilnya di rumah. Luo Yinger juga berdiri pada saat ini, saya mendengar banyak langkah kaki yang tergesa-gesa sekarang. Oleh karena itu, sehubungan dengan ini, reaksi pertama dari kedua ayah dan anak perempuan tersebut secara alami adalah bahwa sedang terjadi perang di luar. Bisa dibayangkan, pada malam hari, penggerebekan merupakan hal biasa. Beritahu penguasa kota bahwa ini bukan perang. Oh, kalau begitu mengapa? Saya dengar ada pelanggan asing yang datang ke restoran Yunlai. Katanya dia ingin memanen es dalam skala besar, dan jumlahnya sangat banyak. Asalkan diantar sebelum subuh, dia akan menerima semuanya sesuai pesanan. Panen es. Ayah dan putrinya sangat bingung. Cuaca di kota Yetian dingin, dan hanya perlu beberapa jam genangan air berubah menjadi es. Apa bagusnya ini? Dimanapun. Luo Yinger berkata. Sang putri memang benar, tapi ini yang aneh. Pelayan itu juga sangat bingung, apalagi pihak lain tidak hanya ingin mengambilnya, tapi juga menawarkan harga yang sangat tinggi. 10 kilogram es bisa ditukar dengan 1 batu kecubung. Tidak, ketika orang-orang di kota mendengar hal sebaik itu, mereka semua pergi membuat es tanpa melakukan apapun. Tuan kota, bagaimana kalau? Ayo kita buat juga. Luo Yinger mengerutkan kening dan memandang Luo Jin, jika kita ingin membuat es, dengan tenaga dari rumah tuan kota kita, tidak masalah memiliki beberapa juta atau bahkan puluhan juta kilogram per malam. Ini adalah bukan sejumlah kecil uang. Jika Anda ingin memasukkan seluruh kota, berapa banyak batu kecubung yang diperlukan untuk membayarnya? Siapa orang ini? Dia mengumpulkan begitu banyak es. Apa gunanya? Tidak jelas siapa orang itu. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas penampilannya saat mengenakan topi bambu. Namun, orang tersebut memberikan penjelasan mengapa es tersebut perlu dipanen.
kata pelayan itu. Penjelasan seperti apa? Luo Jin bertanya. Pria itu berkata bahwa dia bertemu Han Sanqian, yang memberitahunya bahwa kota Yetian akan sangat panas dalam beberapa hari terakhir, jadi es akan menjadi komoditas langka. Ketika mereka mendengar ini, ayah dan putrinya semakin bingung. Itu hanyalah seorang pengusaha aneh yang melakukan bisnis aneh, tapi mengapa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Han Sanqian? Terlebih lagi, mereka baru saja bertemu Han Sanqian sebelumnya. Kian, tapi kenapa pernahkah aku mendengar Han Sanqian menyebutkan hal ini? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Semakin aku melihatnya, semakin aneh jadinya. Ya, sungguh aneh, membuat orang merasa tidak bisa dipercaya, dan sulit untuk dimengerti. Kenapa hal aneh seperti itu bisa terjadi tiba-tiba di kota Yetian yang baik ini? Tuan kota, putri, jika tidak, rumah besar kita juga akan membuat beberapa es semalaman. Bab 4896, libatkan Brigade Es. Ketika Luo Jin mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, bagaimana saya, penguasa kota yang agung, bisa menjadi seperti orang biasa di luar, membuat es untuk mencari nafkah. Bukankah ini lelucon? Jangan lakukan ini, Tuan. Kota berkata perintah, pelayan itu hendak mengangguk, tetapi Luo Yinger menghentikannya, ayah, menurutku rumah tuan kota juga harus membuat es. Yinger. Luo Jin sedikit tidak puas. Bagaimanapun, rumah tuan kota memiliki reputasinya sendiri. Jika semua orang sama dengan orang biasa, standar mereka mungkin terlalu rendah. Ayah, jika ayah mengandalkan kekuatan istana tuan kota untuk membuat es, kamu bisa menghasilkan jutaan batu kecubung dalam semalam. Mengapa tidak? Lagi pula, kami berbisnis di kota untuk berdagang. Istana tuan kota punya uang. Semakin baik, bukan? Dan, yang paling penting, ini yang dikatakan Han Sanqian kepada orang itu, ayah, menurutku. VOTW. Lah, kamu pikir Han Sanqian lah bos sebenarnya di balik layar. Luo Yinger mengangguk, ayah, akun ini sebenarnya sangat mudah dihitung. Anda harus tahu berapa banyak orang yang ada di kota Yetian. Jika hanya satu orang yang menjual es seharga 100 emas, maka final jumlah total ini jelas merupakan angka astronomi. Apa yang ingin dikatakan putri saya adalah, siapa di kota Yetian ini yang memiliki sumber keuangan sebesar itu? Saya harus mengatakan bahwa putri saya memang sangat bijaksana dalam berbagai hal. Ini adalah sesuatu yang bahkan Luo Jin mengabaikannya. Sekarang, setelah diingatkan seperti ini olehnya, aku tiba-tiba sadar. Ya, siapa yang dapat memiliki sumber keuangan seperti itu? Meskipun ada banyak pedagang di kota Yetian, Luo Jin telah berurusan dengan hampir semuanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tahu persis berapa banyak uang yang dimiliki seseorang dan betapa sombongnya mereka, tapi setidaknya dia tahu sedikit tentang itu. Tampaknya tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan seperti itu. Memikirkan pengeluaran besar-besaran Han Sanqian di pelelangan, sepertinya tebakan putrinya sangat mungkin. Jika itu transaksi biasa, istana tuan kota akan menghasilkan banyak uang, yang secara alami bermanfaat dan tidak berbahaya. Tetapi jika itu bukan transaksi normal, meskipun kita memberikan es itu kepada Han Sanqian secara gratis, kita tetap akan mendapatkan bantuan yang sangat besar. Ayah, bagaimana menurutmu? Luo Jin berpikir sejenak, lalu tertawa, Yinger, ayah selalu berkata bahwa kamu secerdas es dan salju. Meskipun kamu berasal dari keluarga perempuan, kamu tidak lebih buruk dari keluarga laki-laki dalam melakukan sesuatu, dan terkadang kamu bahkan melakukannya untuk perempuan. Ayahku akan merasa rendah diri. Oke, silakan lakukan apa yang diinginkan wanita itu. Semua orang di rumah akan bangun dan bekerja malam ini, dan mereka harus melakukannya semaksimal mungkin. Buat es, buat es. Ya. Saat para pelayan hendak melakukannya, ayah dan putrinya saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, bisnis pembuatan es di kota Yetian resmi dimulai. Pasukan musuh yang baru saja mundur 10 mil sedang mendirikan kemah di sini. Waktu. Tapi kampnya tepat, saat ini seseorang berlari, beritahu para tetua, sesuatu yang aneh terjadi di kota Yetian. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun, dan melaporkan segala sesuatu tentang pembuatan es di kota Yetian saat ini. Ketika para tetua dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka merasa seolah-olah berada dalam kabut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah ada yang membeli es? Dan, apakah masih pembelian tanpa batas? Selain itu, Han Sanqian menyebarkan berita ini, mengatakan bahwa kota Yetian akan menjadi populer.
Apakah orang ini gila? Kota Yetian tidak hanya tidak panas sama sekali, tetapi bahkan akan menjadi lebih dingin di bawah serangan dingin ekstrim kita di malam hari Penatua. Lagu apa yang dinyanyikan Han San Qian? Ya, mungkinkah orang ini tahu bahwa dia akan menderita, jadi dia hanya ingin menyeret seluruh kota untuk mati bersamanya. Tapi itu tidak benar. Hampir semua pedagang di kota Yetian memiliki kain khusus tahan dingin. Bahkan suhu dingin kita yang ekstrim pun mungkin tidak akan membuat mereka mati beku, apalagi hanya es batu. Hal ini sungguh aneh dan sulit dipercaya. Dia tidak mengerti apa trik Ye Tiancheng membeli es, apalagi apakah Han San Qian merencanakan hal lain. Elder, haruskah kita mengirim seseorang ke hentikan? Ada pepatah yang mengatakan baik-baik saja. Baik atau buruk, selama itu dilakukan oleh musuh, tidak ada salahnya kita menghentikannya. Penatua itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, apakah ada gunanya berhenti membeli es yang sama sekali tidak berharga dengan harga setinggi itu? Tentu saja, dalam menghadapi kepentingan, hambatan ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Kecuali jika semua orang di kota Yetian terbunuh. Namun, jika mereka semua dibunuh, siapa yang akan mendapatkan kain tersebut? 3.000 kembali ke Korea. Kami sangat membantunya. Kalau begitu, Tetua, tidak bisakah kita menonton tanpa daya? Penatua itu tidak berbicara, dan kemudian dia memandang utusan khusus itu, bagaimana menurut Anda? Bab 4897 membuat sekelompok orang menjadi bodoh. Utusan khusus itu benar-benar bingung saat ini. Dia bahkan tidak tahu lagu mana yang dinyanyikan pihak lain. Dalam cuaca dingin ini, kumpulkan esnya. Terlebih lagi, yang keterlaluan adalah orang yang menyampaikan berita tersebut adalah Han San Qian, dan orang yang membeli es tersebut adalah orang yang misterius untuk saat ini. Rangkaian operasi ini benar-benar tidak dapat dipahami. Foto. Lah. Bawahan saya tidak kompeten. Saya benar-benar tidak tahu apa artinya ini. Namun, karena hal ini tampaknya sulit dipercaya, saya lebih suka mengabaikan saran kecil saya. Daripada membuat keributan, lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Penatua itu mengangguk. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan utusan khusus itu. Karena pergerakannya tidak diketahui, kita sebaiknya terus mengamati agar tidak merugikan diri sendiri. Pada saat itu, kita akan masuk dalam rencana Han San Qian, atau membantu Han San Qian atau semacamnya. Juga setuju. Bagaimanapun, Han San Qian hari ini hanyalah kura-kura di dalam guci. Bagi kami, dia sebenarnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Kami tidak perlu terlalu mempermasalahkan masalah ini. Lagi pula, seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkannya? Kalian semua berpikir begitu? Tanya si Penatua. Beberapa orang saling memandang dan mengangguk setuju. Ya, Tetua, ini pendapat kami. Pohon itu akan bergerak tetapi angin berhenti terlebih dahulu. Kami adalah angin, dan Han San Qian adalah pohonnya. Jika tidak ada angin, pohon ini tidak bisa bergerak meski kita mau, jadi kita tidak perlu memindahkannya sendiri hanya untuk membuatnya bergerak. Tetap sama dalam menanggapi semua perubahan, lagi pula, kentunganku ada pada diriku. Penatua itu mengangguk dan memerintahkan bawahannya, perintah mata-mata di kota tidak boleh bertindak gegabah tanpa perintah saya. Mereka harus mengamati apa yang disebut pembelian es, tetapi jangan bereaksi berlebihan, apalagi mengekspos diri mereka sendiri dalam masalah ini. Saya mengerti. Di luar kota Yetian, ada tempat lain. Cimeng kembali dan memberitahu Lu Ruoxin berita yang sama tentang membeli es. Nona, apa pendapatmu tentang ini? Lu Ruoxin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu harus memikirkan apa tentang ini. Han San Qian memiliki terlalu banyak pikiran jahat. Saya tidak dapat memahaminya lagi. Namun, tidak ada asap tanpa api. Saya yakin pasti ada alasan baginya melakukan ini. Saya juga berpikir demikian. Namun, saya telah memikirkannya sepanjang waktu, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Han San Qian adalah obat apa yang dijual di labu tersebut. Hanya karena dia mengatakan bahwa kota Yetian akan menjadi sangat panas dalam beberapa hari, budak itu menjadi bingung. Lagi pula, meskipun Han San Qian hebat, dia tidak cukup hebat untuk mengendalikan cuaca, bukan? Para budak belum pernah mendengar bahwa dia telah mempelajari teknik ramalan terkait. Lu Ruoxin tersenyum dan melirik ke langit malam. Dengan situasi pemandangan astronomi saat ini, sekilas terlihat jelas bahwa tidak ada tanda-tanda panas. Namun, Lu Ruoxin masih percaya pada Han San Qian. Bagi saya, Han San Qian tidak boleh mengatakan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Panas. Maksudnya seluruh dunia akan panas. Saya percaya itu. Apakah wanita muda itu sekarang percaya pada Han San Qian tanpa syarat? Lalu bisakah kamu menolak seseorang yang terus menciptakan keajaiban untukmu? Lu Ruoxin selesai berbicara dan tersenyum pahit, saya tidak ingin ditampar wajahnya lagi dan lagi. Itu akan membuat saya terlihat sangat bodoh. Cimeng mengangguk, saya tahu ini, apa rencana Anda selanjutnya? Saya memperkirakan musuh mungkin akan menghancurkan rencana Han San Qian. Bagaimanapun, sekarang orang-orang kita ada di sini, saya dapat memimpin sekelompok orang untuk membantu Han San Qian secara diam-diam. Tidak perlu, Han San Qian punya ide dan ritmenya sendiri dalam melakukan sesuatu. Jika kita pergi, itu hanya akan menimbulkan masalah. Setelah Lu Ruoxin selesai berbicara, dia tersenyum lembut, kamu juga lelah, pergi dan istirahatlah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan malam ini. Mendengar ini, Cimeng mengangguk dan berkata, budakku, silakan pergi. Ngomong-ngomong, jika Nona punya instruksi, tolong beritahu budak itu kapan saja. Setelah mengatakan itu, Cimeng berdiri dan mundur. Melihat sosok Cimeng yang pergi, Lu Ruoxin tersenyum lembut, dan kemudian dia menatap Ye Tiancheng. Di malam yang dingin seperti ini, kamu membeli banyak es, Han San Qian. Obat yang kamu jual di labu ini membuatku semakin bingung semakin aku melihatnya. Namun, saya lebih penasaran dengan level seperti apa yang Anda jual. Setelah mengatakan ini, Lu Ruoxin menutup matanya sedikit dan beristirahat sejenak di bawah malam. Dia tahu betul bahwa dia perlu memulihkan diri saat ini, karena besok akan ada pertunjukan besar yang sangat dia nantikan. Psikologi untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa bahwa di balik kejadian ini kemungkinan besar ada adegan yang lebih intens daripada pertempuran apapun yang dia lihat dalam beberapa hari terakhir. Jika bukan karena alasan lain, hanya karena membeli es saja sudah cukup untuk saat ini. Itu aneh dan cukup membingungkan, jadi dia yakin Han San Qian akan mampu melakukan sesuatu yang baik dalam hal ini. Bab 4898 Kota Es di Tengah Malam. Saat Lu Ruoxin memejamkan mata dan beristirahat, kota itu ramai dengan aktivitas di malam hari. Beberapa jam kemudian, kumpulan es pertama pada dasarnya telah habis, dan semua orang bergegas ke tempat penjualan es tersebut. Mereka pergi ke sana dengan perasaan cemas, namun tak lama kemudian mereka kembali dengan perasaan bahagia. Karena awalnya mereka mengira benda pay in the sky ini benar-benar tidak nyata, namun ketika uang benar-benar masuk ke kantong mereka sangat senang karena itu nyata. Tentu saja, ketika mereka bahagia, tidak akan ada yang mengira mereka punya uang lebih jika menjadi kaya. Selanjutnya, saatnya bekerja lebih keras di paruh kedua malam ini. Saat fajar, bongkahan es terakhir diangkut ke Tsunade di pusat kota. Tiba-tiba, jika seseorang melihat kota Yetian dari udara, mereka pasti akan melihat bahwa pusat kota Yetian benar-benar merupakan dunia es. Melihat sekeliling, ada es batu di mana-mana, bersinar putih, membuat orang merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Foto. Lah. Namun jika dibandingkan, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Para pemanen es sedang sibuk, dan mereka semua adalah wajah-wajah baru, banyak di antaranya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pergerakan mereka tidak terlalu terampil, setelah mengumpulkan es, mereka mencari pekerja untuk mengemasnya dan mengirimkannya kembali ke gudang. Orang lain yang mengumpulkan es tersebut membayar semua uangnya kepada orang yang datang untuk menjual es tersebut. Belum lagi betapa bahagianya sekelompok orang. Sial, aku benar-benar mengira seseorang sedang bercanda saat itu. Es sama sekali tidak berharga, dan seseorang benar-benar membayar mahal untuk itu. Iya, tapi siapa sangka suatu hari kue ini akan benar-benar jatuh. Apa? Hei, meskipun tidak baik menjelek-jelekkan orang lain setelah menghasilkan uang dari mereka, sejujurnya, model pihak lain itu benar-benar bodoh. Lagi pula, tidak baik berbisnis dengan harga segitu. Esnya. Benar. Dalam bisnis, kita semua berbisnis, jadi ada sesuatu yang harus saya katakan. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan keuntungan apapun dari membeli dan menjual es. Ya, keuntungan apa yang bisa didapat dari es? Dia membeli begitu banyak, kepada siapa dia menjualnya? Sebenarnya, pengusaha manapun yang punya sedikit otak tahu bahwa meskipun dia ingin melakukan bisnis jual-beli seperti ini dari utara ke selatan, tidak perlu datang ke kota Yetian kita. Suhu di luar hutan sebenarnya telah berubah menjadi es dengan cukup cepat. Dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa pesan orang dan dapatkan es sebanyak yang kamu mau. Kalau begitu, biayanya hanya beberapa dolar. Hei, kurasa aku
Tertipu oleh Han Sanqian. Han Sanqian benar-benar luar biasa akhir-akhir ini, bukan ini masalahnya. Sejujurnya, dia sebenarnya adalah berhala di hatiku. Namun, ibadah adalah ibadah, dan Anda harus mempercayai beberapa hal yang harus Anda percayai, dan kamu tidak boleh percaya apa yang tidak seharusnya kamu percayai. Ya, bagaimana mungkin? Kota Yetian selanjutnya akan menjadi sangat panas. Dalam sejarah kota Yetian, tidak pernah panas bahkan 1 menit pun. Saya kira orang itu mungkin punya dendam terhadap Han Sanqian. Kalian juga tahu kalau saat Han Sanqian pertama kali datang ke kota Yetian, semua orang ada di sana. Bahkan setelah mengetahui identitasnya, mereka belum terbiasa dengan Han Sanqian, jadi perkataan dan perbuatannya memang sedikit. Terkadang berlebihan. Kurasa pria itu juga berada dalam situasi yang sama, tapi dia berhasil membuat Han Sanqian mengingatnya. Secara kebetulan, Han Sanqian mungkin bertemu dengannya secara kebetulan, jadi dia menipunya. Terserah, kitalah yang diuntungkan lagi pula. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kita harus berterima kasih kepada Han Sanqian. Lagi pula, dia menghasilkan banyak uang untuk kita lagi. Ya, dalam perjalanan pulang setelah menjual es krim, semua orang tersenyum. Namun pada saat itu, sesosok tubuh yang tergesa-gesa tiba-tiba melewati mereka. Karena terburu-buru, ia justru membuat beberapa orang terhuyung-huyung. Beberapa orang hendak marah, namun tiba-tiba mereka melihat bahwa orang yang menabrak mereka mengenakan pakaian dari istana Tuan Kota. Meski sengaja ditutup-tutupi, mereka adalah orang-orang yang sering nongkrong di kota Yetian, dan mereka dapat dikenali dengan memberikan sedikit perhatian. Apa yang kamu lakukan di istana Tuan Kota di tengah malam? Melihat ke arahnya, sepertinya mereka menjual es. Sialan, bukan. Bahkan istana Tuan Kota pun melakukan hal semacam ini. Bisnis. Oh, tidak, bisnis seperti ini. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Benar saja, pria itu berhenti di tempat penjualan es. Bab 4899. Bisakah kamu bermain trik? Beberapa orang pasti tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, tetapi salah satu dari mereka berbicara dengan penuh semangat, dan yang lainnya mengangguk berulang kali, jadi jelas bahwa kesepakatan itu berjalan dengan baik. Tak lama kemudian, beberapa truk besar juga melewati beberapa orang yang sedang menarik barang. Meski barang tersebut jelas-jelas ditutupi kain linen biasa, namun sekilas sekelompok orang dapat mengetahui bahwa barang tersebut hanya berisi es. Tidak peduli bentuknya, AC dingin yang dibawanya, atau noda air pada kain linen, semuanya dapat menggambarkan hal ini sepenuhnya. Apanya yang aneh? Bisnis semacam ini hanyalah omong kosong belaka bagi siapapun. Istana Tuan Kota juga seorang manusia. Bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk tidak mengambil uang itu? Benar, tapi melihat mobil demi mobil, tampaknya seluruh rumah Tuan Kota mungkin sibuk malam ini. Bagus. Orang-orangnya kaya, standar hidup semua orang lebih tinggi, dan perdagangan lebih berkembang. Tuan Kota adalah kaya, pajak dan hal-hal lain lebih masuk akal, dan semua orang bahagia. Foto A. Pada titik ini, semua orang tertawa lagi. Namun, mata mereka yang tersenyum jelas penuh rasa kasihan dan kasih sayang kepada penjual es tersebut. Orang baik yang hebat. Saat pesanan besar terakhir dari istana Tuan Kota jatuh, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Kota Yetian, yang awalnya sangat ramai, tiba-tiba menjadi lebih bersih. Setelah malam yang sibuk dan kegembiraan yang tak ada habisnya dalam waktu singkat dalam menghasilkan banyak uang, semua orang akhirnya kembali ke dunia nyata, kenyataan kelelahan dan kelelahan. Walaupun membuat es bukanlah pekerjaan yang berat, namun memindahkan dan membawa es adalah pekerjaan yang melelahkan. Semua orang di kota sibuk membuat es, dan hampir tidak ada pekerja yang tersedia, jadi wajar saja jika semuanya harus dilakukan sendiri. Oleh karena itu, setelah subuh, banyak orang yang beristirahat. Lur Woxin perlahan membuka matanya saat ini. Tanpa sadar dia melirik ke langit. Sangat disayangkan meski matahari dini sudah muncul, namun penampakannya begitu saja, tidak ada tanda-tanda memanas sama sekali. Artinya Han Sanqian berkata akan sangat panas di periode waktu berikutnya, tapi setidaknya hari ini, kalau dilihat dari fenomena langit, saya khawatir dia akan mengingkari janjinya. Dengan tampilan yang begitu segar, meski hari ini sedikit terik matahari, itu bisa dianggap cuaca yang bagus. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan merasakan angin dingin bertiup. Dia menggelengkan kepalanya lagi, Han Sanqian, apalagi aku, bahkan orang biasa yang belum mempelajari fenomena langit pun tahu bahwa cuaca seperti ini sama sekali tidak terlihat seperti hari yang panas. Bahkan dalam beberapa hari ke depan,
cuacanya akan sangat berbeda. Ini akan sangat suram, tapi mengapa? Menurut Anda ini akan menjadi sukses besar. Apakah Anda sengaja menyesatkan orang lain? Atau apakah ini benar-benar terjadi? Tapi yang saya tidak mengerti adalah jika ini untuk menyesatkan musuh, lalu menyesatkan apa manfaatnya? Dan jika ini terjadi, manfaat apa yang akan Anda dapatkan? Dengan segala macam kebingungan dan pertanyaan, Lu Ruoxin memandang Ye Tiancheng. Saat ini, di kota Yetian, hampir semua orang di kota baru saja tertidur, dan tentu saja mereka tidak menyadari bahwa embun di dahan pohon di pagi hari turun jauh lebih awal dari biasanya. Tentunya yang terpenting adalah tetesan embun yang jatuh tidak jatuh ke tanah, melainkan menguap saat mendarat. Tahukah Anda, berdasarkan cuaca yang biasa terjadi di kota Yetian, tidak mungkin tetesan embun tersebut menguap, karena di sana tidak suhu yang cukup akan membuatnya seperti ini, ia akan mengalir ke tanah dan jatuh hingga hancur, atau perlahan-lahan akan mengeras di bawah tanah. Tapi hari ini, berbeda. Bahkan jika seseorang mengamati kabut di tanah saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa kabut itu sepertinya menguap dengan cepat. Bab 4900 panas. Suhu mulai naik perlahan, namun sayangnya kebanyakan orang tertidur dan tidak menyadarinya. Hingga hampir tengah hari, suhu tinggi di kota telah mencapai tingkat yang sangat ekstrim. Banyak orang yang terbangun karena panas dalam tidurnya, ketika membuka mata, mereka tampak linglung sejenak, kemudian seolah-olah belum bangun dan telah datang ke dunia baru dalam mimpinya. Begitu saya melihatnya, suhunya sangat tinggi. Di bawah pengaruh panas, pemandangan di dalam rumah terasa seperti objek yang sangat halus dan halus bahkan jika dilihat lebih jauh. Yang paling mereka rasakan secara intuitif adalah suhu tubuh mereka saat ini. Mereka hampir semuanya basah, dan rasa berkeringat membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Sial, kenapa panas sekali? Mereka langsung terbangun karena kepanasan, dan tubuh mereka hampir basah oleh selimut. VDTW. Lah, sebagian besar dari Anda di kota Yetian belum pernah merasakan sepanas sekarang. Mereka menendang selimut tebal itu dengan kesal, lalu berdiri serempak, berjalan keluar beberapa langkah, dan membuka pintu. Tiba-tiba, angin panas tiba-tiba menerpa wajahku. Rasanya seperti berdiri di depan kompor yang panas dan api sedang menyala di depan Anda, orang yang kepanasan bisa langsung menggigil. Tiba-tiba, semua orang di kota itu tercengang. Mereka secara kolektif terbangun oleh panasnya, dan tiba-tiba berdiri diam di tempat karena panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa di kota ini panas sekali ketika kamu bangun? Sial, perasaan panas dan lembab ini seperti berada di dalam kapal uap. Tidak mungkin, aku tidak bisa sialan. Tahan lagi, aku mau mandi. Seseorang bergegas masuk dan mulai berenang di air. Hal yang sama terjadi di rumah-rumah penduduk biasa, begitu pula di restoran ini, bahkan rumah tuan kota pun terbangun karena suhu yang terlalu tinggi. Luo Jin menyeka keringat panas di dahinya dan duduk di aula. Saat ini, dia tidak peduli dengan penampilannya, pakaiannya sedikit terbuka dan dia terengah-engah. Pada saat ini, pelayan itu buru-buru datang membawa sepiring buah, "Tuan, makanlah buah-buahan. Semuanya adalah buah-buahan yang keren." Kota Yetian tidak pernah panas sama sekali pada hari kerja, tetapi kali ini tiba-tiba menjadi panas, tentu saja. Tentu saja, tidak ada persiapan, jadi hanya ada banyak barang di rumah tuan kota, jadi ada beberapa buah seperti ini. Namun, selain buah-buahan tersebut, mereka tidak punya pilihan lain. Luo Jin dengan enggan mengambil sepotong buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tidak bisa dikatakan tidak berpengaruh, tapi jelas tidak bisa dikatakan bermanfaat. Di mana wanita itu? Pelayan itu hendak menjawab, tetapi di belakangnya, Luo Yinger sudah masuk ke lobi ditemani oleh pelayan itu. Namun kondisi kedua wanita tersebut sama buruknya, pipinya hampir basah oleh keringat, bahkan pakaiannya pun basah kuyup. "Putriku telah bertemu ayahnya," Luo Yinger memberi hormat. Luo Jin melambaikan tangannya, tidak ada orang luar, jadi tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, cuaca hari ini sangat panas. Jika bisa, kurangi bergerak. Luo Yinger mengangguk dan duduk dengan bantuan dari pelayan. Tetapi, bahkan gerakan sekecil itu pun meningkatkan panas di tubuh Luo Yinger. Keringat seperti manik-manik giok berjatuhan satu demi satu, dan aromanya sangat menakjubkan. "Ayah, ini bahkan belum tengah hari, tapi kota ini sudah sepanas kapal uap. Apa yang terjadi?" Luo Yinger bertanya. Luo Jin menggelengkan kepalanya, "Masalah ini memang aneh. Saya telah mengamati cuaca dan semuanya normal, tetapi cuacanya seperti itu, tetapi sangat aneh karena sangat panas.
Saya telah hidup begitu lama untuk ayah saya. Benar-benar belum pernah terdengar, belum pernah terlihat. Iya Pak, matahari di langit tidak terlalu besar, tapi entah kenapa panas sekali sampai membuat orang mati rasa. Kata pelayan itu juga. Luo Yinger tersenyum pahit, mungkinkah Han Sanqian benar-benar datang dari langit? Dia bilang cuaca akan panas, tapi kota malam kita akan panas bahkan tanpa matahari. Luo Jin tidak berdaya. Apakah itu benar-benar sangat jahat? Han Sanqian bilang panas saat panas. Kalau cuaca kurang bagus, masih panas. Masalah ini benar-benar tidak normal, tapi saya baru saja mengirim orang untuk mencari tahu apa yang terjadi, kata Luo Jin. Apakah ayah khawatir seseorang merencanakan sesuatu? Luo Yinger bertanya. Luo Jin menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tapi apakah itu bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, pasti ada fakta yang dapat meyakinkan publik. Terlebih lagi, sebagai penguasa kota, saya harus memberitahu semua orang penjelasan. Setelah itu, pada saat ini, seorang pelayan bergegas masuk dari luar. Begitu dia melihat Luo Jin, dia buru-buru berkata, "Tuan, ini tidak baik."